Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu topik, yaitu komparasi analisis kelayakan finansial dan ekonomi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang disusun oleh saya sendiri, Rahmayani, dengan NIM G2B1240012. Adapun yang saya akan bahas di sini tentang komparasi jurnal, di mana saya mengambil dua jurnal. Yang pertama, analisis kelayakan finansial usaha tani jagung di Sumari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Kemudian pada jurnal kedua yaitu analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas pengembangan industri jasa. Adapun kita lihat di sini identitas jurnal yang dua tadi, yang mana ada beberapa aspek. Yang pertama, judul. Pada jurnal 1 judulnya yaitu analisis kelayakan finansial usaha tani jagung di Sumari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Kemudian pada jurnal kedua yaitu analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas pengembangan industri jasa. Kemudian penulis pada jurnal ke-1 yaitu Fadlun, Abdul Muiz, dan Sulaiman, dan pada jurnal kedua yaitu penulisnya Sinta Dewi, Mega Katlia Islami, kemudian Rizky Novitasari, kemudian Krista Bella Jesslyn. Kemudian institusi pada jurnal 1 yaitu Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu. Kemudian pada jurnal 2 yaitu Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional atau Veteran di Jawa Timur. Kemudian pada nama jurnal ke-1 yaitu Agrotek BIS. Kemudian pada jurnal kedua analisis kelayakan ekonomi ini yaitu Konsorsium Seminar Nasional Waluyo Jatmiko. Kemudian pada jurnal 1 volume, nomor, dan halamannya yaitu volume 5 nomor 3 halaman 357 sampai dengan 362. Kemudian pada jurnal kedua yaitu volume 16 nomor 1 halaman 521 sampai dengan 530. Kemudian pada tahun terbit pada jurnal ke-1 yaitu 2017 dan jurnal kedua yaitu tahun 2023. Kemudian di sini kita lihat ada tujuan analisis dari komparasi jurnal tersebut, di mana pada jurnal 1 ini kelayakan finansial usaha tani jagung ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial usaha tani jagung di Desa Sumari dengan menggunakan metode investasi seperti NPV atau Net Present Value atau IRR dan Net Benefit Cost Ratio, di mana metode ini digunakan untuk menilai apakah usaha tani jagung ini layak secara finansial dijalankan oleh petani setempat. Kemudian tujuan utama pada kelayakan finansial ini lebih fokus pada aspek profitabilitas dan keuntungan bagi petani secara langsung. Kemudian pada tujuan analisis pada jurnal kedua ini yaitu analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas pembangunan industri jasa ini bertujuan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek dari sisi manfaat ekonomi dan biaya sosial. Jadi dengan kata lainnya ini untuk menilai kelayakan proyek dari sisi manfaat ekonomi sosial yang lebih luas, termasuk dampak positif dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Kemudian di sini kita lihat sudut pandang pada jurnal 1 mengacu pada analisis kelayakan finansial ini mengacu pada petani atau produsen atau mikrofinansial, yang artinya seluruh analisis diarahkan untuk menilai apakah usaha tani jagung ini menguntungkan secara keuangan bagi petani sebagai pelaku usaha. Kemudian pada jurnal kedua analisis kelayakan ekonomi ini sudut pandangnya mengacu pada masyarakat atau negara atau secara keseluruhan yang disebut sebagai makro atau ekonomi sosial, yang artinya analisis kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat suatu proyek atau usaha tidak hanya untuk pelaku utama, misal petani atau pengusaha, tetapi untuk masyarakat luas dan negara secara keseluruhan.
Baik, kemudian di sini kita lihat ada jenis biaya yang dianalisis, di mana pada jurnal ke-1 ini analisis kelayakan finansial usaha tani jagung di Sumari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Biaya yang dianalisis terdiri dari biaya tetap yang meliputi pajak lahan, penyusutan alat. Kemudian pada biaya variabel yang mencangkut tentang bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Adapun biaya tetap itu sendiri adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Kemudian biaya tetap ini meliputi dari pajak lahan dan penyusutan alat. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan petani jagung adalah sebesar Rp207.166,67 per musim tanam. Adapun biaya variabel adalah biaya yang besarannya berupa sesuai dengan jumlah produksi. Biaya variabel meliputi bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Kemudian rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani sebesar Rp1.650,667 per musim tanam. Kemudian di sini juga kita lihat pada jurnal kedua, yaitu jenis biaya yang dianalisis pada jurnal analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas pengembangan industri jasa. Jenis biaya yang dianalisis jauh lebih luas yang mencangkup biaya investasi, biaya operasional, dan biaya eksternalitas atau sosial dan lingkungan. Adapun biaya investasi meliputi seluruh pengeluaran awal untuk membangun atau menilai proyek seperti pembangunan infrastruktur, pembelian alat besar, dan modal lainnya. Kemudian biaya operasional semua yang dikeluarkan selama proyek berjalan seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, perawatan, dan operasional harian. Kemudian biaya eksternalitas yaitu biaya yang timbul akibat dampak sosial dan lingkungan dalam proyek, misalnya kerusakan lingkungan, populasi, atau dampak positif dari biaya eksternal itu sendiri seperti relokasi penduduk. Kemudian biaya ini sering juga dihitung menggunakan harga sosial atau shadow price agar mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya bagi masyarakat. Kemudian ada jenis manfaat yang dihitung. Jadi pada jurnal ke-1 ini analisis kelayakan finansial usaha tani jagung di Sumari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala ini, manfaat yang dihitung adalah pendapatan atau profit petani, di mana manfaat ini diperoleh dari selisih antara penerimaan atau hasil penjualan jagung dan total biaya yang dikeluarkan selama satu musim tanam. Kemudian pendapatan ini menjadi indikator utama untuk menilai kelayakan finansial usaha tani dari sudut pandang petani. Kemudian pada jurnal kedua yaitu analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas pengembangan industri jasa, di mana analisis kelayakan ini menghitung manfaat yang lebih luas termasuk manfaat ekonomi langsung seperti output produksi dan manfaat tidak langsung seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta manfaat sosial lainnya. Kemudian di sini ada parameter utama pada jurnal 1 analisis kelayakan finansial. Parameter yang digunakan yaitu ada 3, yaitu net present value atau NPV, kemudian net benefit cost ratio, dan internal rate of return atau IRR. Di mana parameter utama yang digunakan yang pertama itu NPV, yaitu mengukur selisih antara nilai sekarang dari manfaat atau benefit dan biaya cost selama periode investasi pada tingkat diskonto tertentu. Kemudian NPV ini jika bernilai positif berarti usaha layak secara finansial. Kemudian net benefit cost ratio yaitu rasio antara nilai sekarang manfaat dengan nilai sekarang biaya. Kemudian net benefit cost ratio ini jika lebih besar nilainya dibanding 1, bahwa menandakan setiap Rp1 biaya menghasilkan manfaat lebih dari Rp1.
Kemudian parameter utama yang ketiga yang digunakan pada jurnal 1 analisis kelayakan finansial ini yaitu internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian investasi yang membuat NPV ini atau net present value ini sama dengan 0. Kemudian IRR yang lebih tinggi dari tingkat bunga bank yang menunjukkan usaha layak dijalankan. Di sini kita lihat dari hasil parameter utama dari jurnal 1 analisis kelayakan finansial ini, di mana nilai NPV sebesar 8.348.157,50 yang berarti positif, yang menandakan bahwa usaha pada jurnal analisis kelayakan finansial ini layak secara finansial untuk dijalankan. Kemudian net benefit cost ratio nilainya yaitu 2,28 yang lebih besar dari 1, yang menandakan bahwa biaya menghasilkan manfaat lebih dari Rp1. Kemudian hasil dari IRR ini sama dengan 23,85%, yang lebih besar dari bunga bank 18%. Jadi IRR ini dapat disimpulkan bahwa bank menunjukkan usaha layak, bunga bank ini telah layak untuk dijalankan. Kemudian parameter utama pada jurnal kedua analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas pengembangan industri jasa. Parameter yang digunakan pada jurnal kedua ini ada 4 parameter. Yang pertama NPV atau net present value ekonomi, kemudian net benefit cost ratio, kemudian IRR, dan analisis sensitivitas. Jadi NPV ekonomi ini untuk menghitung nilai sekarang manfaat ekonomi termasuk eksternalitas positif dikurangi biaya ekonomi, termasuk eksternalitas negatif yang menggunakan harga sosial atau shadow price. Kemudian net benefit cost ratio ekonomi dihitung untuk manfaat ekonomi terhadap biaya ekonomi, di mana nilai yang lebih besar dibanding 1 berarti proyek menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat atau negara. Kemudian parameter utama yang digunakan pada jurnal kedua ini analisis kelayakan ekonomi, yaitu ekonomi IRR, yaitu tingkat pengembalian ekonomi yang memperhitungkan seluruh manfaat dan biaya ekonomi, bukan hanya finansial pelaku usaha. Kemudian parameter yang utama yang digunakan pada jurnal kedua ini yaitu analisis sensitivitas, yaitu untuk menguji seberapa sensitif hasil kelayakan ekonomi terhadap perubahan asumsi utama seperti harga, volume produksi, atau biaya eksternal. Ini penting untuk menilai risiko dan ketahanan proyek terhadap perubahan kondisi. Kemudian di sini kita lihat ada sumber data, di mana pada jurnal 1 analisis kelayakan finansial usaha tani jagung ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung kepada 30 petani jagung di desa Sumari tersebut, dan data sekunder itu didapat dari literatur dan instansi yang terkait. Kemudian data ini bersifat lokal dan spesifik pada usaha tani jagung di lokasi penelitian. Kemudian pada jurnal kedua analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas pengembangan industri jasa, data primer ini diperoleh langsung dari survei lapangan, wawancara, dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat atau yang terdampak pada proyek tersebut. Sedangkan data sekunder berasal dari statistik nasional, laporan pemerintah, studi lingkungan, penelitian terdahulu, dan dokumen perencanaan untuk mendukung analisis manfaat dan biaya ekonomi secara luas di jurnal kedua ini. Kemudian di sini kita lihat ada waktu perhitungan. Jadi pada jurnal 1 analisis kelayakan finansial ini, waktu perhitungannya itu investasi usaha tani jagung ditetapkan selama 6 tahun, yang menjadi periode analisis untuk menghitung parameter kelayakan seperti net present value atau NPV dan IRR. Jadi periode 6 tahun ini dipilih karena dianggap mewakili umur ekonomis usaha tani jagung di desa
tersebut, sehingga seluruh biaya yang dimanfaatkan usaha dalam dianalisis secara menyeluruh dalam rentang waktu tersebut. Jadi selama periode ini seluruh arus kas masuk dan keluar dihitung secara diskontokan untuk mengetahui kelayakan finansial usaha tani. Kemudian pada analisis kelayakan ekonomi, periode perhitungan biasanya itu disesuaikan dengan umur proyek yang dianalisis, yang umumnya itu lebih panjang, misalnya antara 10 sampai dengan 20 tahun, tergantung pada jenis dan skala proyeknya itu apa. Kemudian hal ini dilakukan agar seluruh manfaat dan biaya ekonomi termasuk eksternalitas sosial dan lingkungan yang mungkin muncul dalam jangka panjang dan dapat diperhitungkan secara komprehensif. Kemudian ada fokus keputusan, di mana pada jurnal 1 ini pada analisis kelayakan finansial, fokus keputusannya itu apakah usaha tani jagung ini layak secara finansial untuk dijalankan petani sebagai pelaku utama. Jadi berdasarkan hasil perhitungan menggunakan NPV, IRR, dan benefit cost ratio ini, usaha tani jagung di Desa Sumari, Kecamatan Sindiwe, Kabupaten Donggala dinyatakan layak secara finansial untuk dijalankan oleh petani. Kemudian pada jurnal kedua, fokus keputusannya itu apakah proyek layak dijalankan dari sisi manfaat ekonomi sosial untuk masyarakat luas. Jadi untuk pertanyaan dari fokus keputusan pada jurnal kedua ini, analisis kelayakan ekonomi, yaitu layak secara ekonomi karena proyek tidak hanya menguntungkan secara finansial bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan yang memberikan jangka panjang bagi masyarakat. Kemudian di sini kita lihat ada contoh proyek, di mana pada jurnal 1 ini analisis kelayakan finansial usaha tani jagung. Contoh proyeknya itu usaha tani jagung berfokus pada biaya produksi dan keuntungan yang diterima petani sebagai pelaku utama. Jadi usaha tani jagung di Desa Sumari ini untuk menganalisis biaya produksi seperti benih, pupuk, dan tenaga kerja. Jadi selain itu juga dia menghitung pendapatan dari hasil penjualan jagung serta keuntungan yang diterima petani melalui perhitungan NPV tadi, kemudian net benefit cost ratio dan IRR, sehingga dengan nilai tersebut dapat diketahui bahwa proyek ini atau usaha ini layak untuk layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Kemudian pada jurnal kedua, analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas pengembangan industri jasa. Contoh proyek yang biasanya dianalisis secara ekonomi antara lain itu pembangunan irigasi pertanian, pembangunan jalan desa, kemudian proyek pengelolaan air bersih, pembangunan bendungan, atau pengembangan kawasan pertanian terpadu yang berdampak luas bagi masyarakat. Jadi itulah tadi contoh-contoh proyek dari jurnal pertama, dari analisis kelayakan finansial maupun dari contoh proyek analisis kelayakan ekonomi. Kemudian di sini kita lihat juga ada penerimaan manfaat, di mana pada jurnal 1 analisis kelayakan usaha tani jagung ini, penerimaan manfaatnya itu petani itu sendiri di desa tersebut, di mana manfaatnya itu didapat dari keuntungan finansial dari hasil penjualan jagung setelah dikurangi seluruh biaya produksi. Kemudian penerimaan manfaat pada jurnal kedua, analisis kelayakan ekonomi dan sensitivitas ini ada tiga yang mencangkup. Yang pertama itu masyarakat luas yang menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan akses infrastruktur. Kemudian pemerintahan ini manfaat yang diperoleh yaitu pertumbuhan ekonomi laju, kemudian peningkatan penerimaan daerah dan pemerataan pembangunan. Dan penerimaan manfaat yang ketiga pada jurnal kedua analisis kelayakan ekonomi ini yaitu pelaku ekonomi yang terkait seperti pedagang, pengusaha jalan, dan industri hilir yang terlibat dalam rantai pasok hasil proyek.
Baik, itulah tadi presentasi yang mungkin saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain waktu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.